Kami akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Christopher Teo Purnama, absen 6. Dan saya Dimas Manuela Gabriel, absen 8. Yang pertama ada restorasi Meiji. Restorasi Meiji atau revolusi Meiji adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Thousand Harris yang dilakukan oleh Commodore Matthew Paris dari Amerika Serikat. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 7 Februari tahun 1985. Aliansi ini dicetuskan oleh Sakamoto Ryoma dengan tujuan melawan Keshogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan kepada kaisar. Dan pada 3 Februari 1867, Kaisar Meiji naik tahta setelah wafatnya Kaisar Komei pada 30 Januari 1867. Dengan begitu, perlahan-lahan pemerintahan yang awalnya berupa feodalisme berubah menjadi pemerintahan terpusat. Yang kedua yaitu perkembangan imperialisme Jepang. Jepang merupakan negara yang menerapkan politik sakoku atau politik isolasi. Pada 31 Maret 1854, Commodore Matthew memaksa Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa. Usaha Jepang memperluas imperiumnya yaitu yang pertama Perang Shino. Perang Shino Jepang tahun 1894 sampai dengan 1895. Perang antara dinasti Qing dan Meiji Jepang dalam perebutan kendali atas Korea. Perang diakhiri kekalahan Qing dan penandatanganan perjanjian Shimonoseki. Yang kedua yaitu Perang Rusia dan Jepang tahun 1904 sampai dengan 1905. Perebutan kota Port Arthur dan Jazirah Liadong dan jalur rel dan pelabuhan tersebut ke Harbin. Jepang menang dan ditandatangani perjanjian Portsmouth pada 1905. Yang ketiga yaitu Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis pada tahun 1941. Jepang menginvasi daerah jajahan Prancis yaitu dengan nama Indochina. Yang keempat, Jepang membentuk fakta triparti bersama Jerman dan Italia pada tahun 1940. Bergabung dalam blok poros bersama Jerman dan Italia pada 27 September 1940. Selanjutnya ada perubahan di berbagai bidang pada masa restorasi Meiji. Yang pertama ada bidang militer, yaitu melaksanakan wajib militer untuk laki-laki berusia 21 tahun selama 4 tahun, membentuk tentara nasional, dan membeli berbagai perlengkapan senjata dari bangsa barat. Yang kedua ada bidang ekonomi, yaitu membangun pabrik industri, terutama hasil pengolahan sumber daya alam Jepang, membangun sarana transportasi dan komunikasi, membangun pelabuhan-pelabuhan Jepang secara modern, dan mendirikan bank-bank untuk pinjaman modal. Yang ketiga yaitu bidang sosial. Menghapus 4 kelas dalam sistem kemasyarakatan Jepang, yaitu kebijaksanaan, petani, seniman, dan pedagang. Lalu menghapus sistem feodalisme dan menggantinya dengan sistem pemerintahan terpusat. Yang keempat yaitu bidang hukum, yaitu mengubah sistem hukum dan konstitusinya mengikuti model hukum dan konstitusi barat. Yang kelima bidang pendidikan, yaitu melaksanakan wajib belajar 6-14 tahun, memberikan beasiswa bagi pelajar Jepang yang belajar ke negara barat, mendatangkan guru dan konsultan pendidikan dari barat, dan menerjemahkan banyak buku ilmu pengetahuan dari barat ke dalam bahasa Jepang. Pada akhir tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik, yaitu Pearl Harbor. Sebagai awal berkorbannya Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu, maka dengan jatuhnya Pearl Harbor, jalan mulus bagi Jepang untuk menguasai daerah-daerah di Asia. Demikian pula Indonesia, tidak luput dari pandangan Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang dapat memaksa Abdecom. Untuk selanjutnya Pada 11 ada Januari kedatangan Jepang di 1942, Indonesia. Bisa Jepang dilihat di pertama kali videonya. menginjakan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia.
Melihat serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu APDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyatanya tak mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Kemenangan Jepang atas Belanda dan sekutu nyatanya disambut sorak-sorai gembira oleh rakyat Indonesia. Berabad-abad sebelumnya, kedatangan Jepang sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya. Ramalan Jayabaya ini yang mendasari kepercayaan masyarakat Jawa bahwa akan ada bangsa yang membebaskan mereka dari penindasan orang-orang kulit putih. Dan ternyata memang benar. Banyak kalangan rakyat Indonesia yang mempercayai kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, penjajahan babak baru akan segera dimulai. Nah guys, yang selanjutnya yaitu Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati adalah perjanjian yang ditandatangani antara Belanda dan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Dalam perjanjian itu, Belanda sepakat untuk menyerahkan wilayah Indonesia kepada Jepang. Dengan demikian, Perjanjian Kalijati merupakan awal dari masa pendudukan Jepang di tanah air mulai tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, selanjutnya ada faktor Jepang mudah diterima bangsa Indonesia, yaitu ada 5 ya. Yang pertama, menyerahnya Belanda kepada Jepang. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan. Jepang bersikap simpatik terhadap aktivis yang ditawan Belanda pada masa pergerakan nasional. Jepang menjanjikan kemudahan yaitu lagu Indonesia Raya, bendera berkibar, dan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir diperbolehkan untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu kebijakan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu kebijakan pada bidang militer. Pembentukan Angkatan Darat atau Rikugun membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan tentara ke-16 dipimpin oleh Hitoshi Imamura. Yang kedua, pembentukan Angkatan Darat atau Rikugun yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi atau Sumatera Barat yang dikenal dengan tentara ke-25 dipimpin oleh Jenderal Tanabe. Yang ketiga yaitu pembentukan Angkatan Laut atau Kaigun yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian dengan pusatnya Ujung Pandang atau Makassar yang dikenal dengan Armada Selatan kedua dengan nama Minseifu dipimpin oleh Laksamana Maeda. Kemudian ada bidang sosial budaya. Yang pertama ada Tonarigumi, yaitu membangun jalan gedung dan perkebunan. Kemudian ada Jugun Yanfu, yaitu dibukanya perguruan ilmu kedokteran dan teknik. Yang ketiga ada Kemin Bunkashi Doso atau terjadinya perubahan dalam sistem stratifikasi sosial. Dan yang terakhir ada Japanisasi atau propaganda yang menggunakan kebudayaan lagu dan karya dan drama. Selanjutnya pada bidang ekonomi. Yang pertama yaitu membentuk Kumiai.
Yang kedua, dipaksa menanam tanaman jarak. Yang ketiga, sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintah Jepang. Selanjutnya ada bidang pertahanan militer. Yang pertama, pemerintahan Jepang ketat dalam mengawasi aktivis pergerakan nasional. Jepang menugaskan polisi rahasia atau Kempeitai. Nah, kemudian Jepang membentuk berbagai organisasi semi militer dan militer. Yang pertama ada PETA. PETA nama lainnya adalah Pasukan Pembela Tanah Air, merupakan bentukan Jepang semula bertujuan untuk memperkuat pada Perang Asia Timur Raya. PETA dibentuk atas gagasan tokoh bernama Gatot Mangkupraja. Beliau mengirimkan sebuah surat kepada Gun Seikan atau pemimpin militer tertinggi di Jepang dan di Jakarta. Isi surat itu adalah permohonan dibentuknya pasukan para pemuda lokal untuk membela tanah air dari serangan pasukan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. PETA dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1943 yang bertujuan untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Dalam menghadapi perang tersebut, Jepang meminta bantuan dari para pemimpin nasionalis dan Islam. Pembentukan PETA diinisiatif oleh orang Indonesia bernama R. Mangkopraja, yang merupakan seorang pimpinan nasionalis. Dalam PETA, pemerintah Jepang membagi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama ada Daidanko adalah pasukan PETA yang paling tinggi, yakni batalion. Yang kedua ada Jodanko, adalah merupakan pimpinan kompi. Yang ketiga ada Shodanko, adalah prajurit dari masyarakat yang pernah sekolah pada tingkat menengah pertama atau SMP. Kemudian ada Budanko, adalah anggota yang pernah mengenyam bangku pendidikan sekolah dasar. Kemudian yang terakhir ada Gyohei, adalah kelompok anggota PETA yang belum pernah bersekolah sama sekali. Pada tanggal 3 Oktober 1943 terbentuklah sebuah organisasi militer bersama yang bernama Pembela Tanah Air atau PETA. Pelatihan para anggota PETA sendiri dilakukan di kompleks militer Boe-gyogun Kanbu Reisentai. Hasil dari bentukan PETA menghasilkan 66 batalion atau pasukan di Jawa, 3 batalion di Bali, dan 20.000 batalion di Bogor. Kemudian PETA dibubarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 usai Jepang kalah melawan Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Nah, syarat-syarat untuk menjadi PETA ada 2. Untuk syarat yang menjadi opsir, riwayat pendidikan tidak diperhatikan, memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian ada berpikiran sehat dan memiliki semangat teguh, berbadan tegap dan kuat. Umur tidak diperhatikan, tetapi untuk opsir dengan pangkat letnan 1 dan letnan 2 harus berumur di bawah 30 tahun. Yang kedua, syarat untuk menjadi opsir rendah atau sardadu. Yang pertama yaitu riwayat pendidikan tidak diperhatikan, tetapi memiliki badan tegap dan kuat. Berumur kurang dari 25 tahun dan belum menikah dan belum memiliki anak. Yang kedua yaitu Gyugun. Pangkat tertinggi Gyugun Sumatera adalah letnan, sedangkan di PETA adalah kapten. Berasal dari kata gyu atau sukarela dan gun atau barisan atau tentara. Jepang tidak seperti Heiho yang mengikuti aturan tentara Jepang, Gyugun memiliki undang-undangnya sendiri. Pada mulanya Gyugun digunakan untuk mendidik pendudukan Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu pada masa Perang Dunia Kedua. Namun umumnya mereka yang telah mendapat pendidikan di Gyugun menggunakan ilmu mereka untuk menghadapi Belanda dalam Perang Pasca Kemerdekaan. Kemudian yang ketiga ada Seinendan. Seinendan adalah organisasi barisan pemuda yang didirikan pada 9 Maret 1943. Tujuan dari organisasi ini adalah yang pertama mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Yang kedua ada agar Jepang memiliki kekuatan cadangan untuk menghadapi sekutu dalam Perang Pasifik. Anggotanya yaitu pemuda Indonesia yang berumur 14-22 tahun. Contohnya seperti TNI Abdul Haris Nasution atau pahlawan nasional. Yang kedua, Brigjen TNI Abdul Latif Hendraningrat atau pengibar bendera merah putih pada proklamasi kemerdekaan. Tujuan dari organisasi ini Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi maksud yang sebenarnya ialah untuk mempersiapkan pemuda Indonesia untuk membantu militer Jepang untuk menghadapi pasukan sekutu. Organisasi ini bercorak militer dan semi militer. Organisasi ini di bawah langsung dari kepemimpinan Gun Seikan.
Persyaratan untuk menjadi anggota Shindan tidak begitu sulit. Selama anggotanya tercatat sebanyak 35.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Jumlah ini berkembang menjadi kira-kira 500.000 orang pemuda pada akhir masa pendudukan Jepang. Secara resmi disebutkan bahwa pembentukan ini bertujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Maksudnya yang disembunyikan ialah agar dengan demikian memperoleh tenaga cadangan untuk memperkuat usaha mencapai kemenangan akhir dalam perang saat itu, yaitu perang terhadap sekutu. Mereka ini adalah pemuda-pemuda Asia yang berusia antara 15 sampai 25 tahun, yang kemudian diubah menjadi 14 sampai 22 tahun. Yang selanjutnya yaitu Keibunden. Keibunden dibentuk pada tanggal 29 April 1943 bersama dengan Shindan yang dipimpin oleh Gun Seikan. Tujuan pembentukan Keibunden adalah untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Tugasnya sebagai pembantu polisi yaitu mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan desa. Sebagai pembina Keibunden adalah Keimubu atau Departemen Kepolisian. Keibunden ini masuk dalam organisasi kepolisian sehingga kepala polisi daerah harus bertanggung jawab atas Keibunden yang ada di daerahnya. Lalu ada barisan pelopor. Barisan pelopor atau Sushintai adalah sayap pemuda dari Jawa Hokkaido yang dibentuk pada Agustus 1944 oleh Insinyur Soekarno. Barisan pelopor dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Sudiro, Dr. Muwardi, R.P. Suroso, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Bontaran Matotpodjo. Dibentuk Agustus 1944. Di sini pemuda dipersiapkan untuk pergerakan melawan rakyat dan latihan-latihan lebih kemiliteran. Organisasi ini dikenal dengan nama Barisan Benteng. Seluruh anggota barisan pelopor itu heterogen dan terdiri dari berbagai kalangan pemuda, baik itu yang terpelajar, berpendidikan rendah, atau tidak berpendidikan sama sekali. Dari sistem ini diharapkan terbangun solidaritas untuk persatuan dan kesatuan seluruh anggota. Yang keenam yaitu Fujinkai. Disebutkan bahwa Fujinkai adalah bubaran dari organisasi sosial yang dulu bernama Pusat Tenaga Kerja atau Putera. Setelah itu Putera dibubarkan, Jepang membentuk Fujinkai pada Agustus 1943. Selain beranggotakan pada ibu, Fujinkai juga punya bagian pemudi yang bernama Joshi Saimentai. Anggota Joshi Saimentai adalah para gadis yang berusia di atas 15 tahun. Tugas Fujinkai sendiri yaitu pada awalnya Fujinkai bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Para anggota diberi kegiatan pendidikan dan juga kursus-kursus. Mereka dilatih untuk membuat dapur umum dan pertolongan pertama. Fujinkai juga dituntut dengan semboyan bekerja tanpa upah. Bahkan para perempuan juga dikerahkan untuk bercocok tanam. Hal ini dilakukan karena para laki-laki yang sebelumnya bertani sudah dikerahkan untuk ikut militer. Kemudian ada Gakukotai. Gakukotai berarti barisan pelajar adalah resimen tentara pelajar bentukan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang yang terdiri atas pelajar dari tingkatan usia sekolah menengah di negara-negara jajahan mereka seperti Korea, Cina, Malaya, Burma, dan termasuk Indonesia yang dahulu bernama Hindia Belanda. Kekaisaran Jepang mewajibkan setiap sekolah menengah untuk membentuk Gakukotai. Setiap sekolah lanjutan menjadi Chutai atau kompi. Kelas yang berada di dalamnya menjadi shotai atau seksi. Dan setiap regu dalam kelas juga dibagi menjadi beberapa buta atau kelompok. Yang ke-8 yaitu Heiho. Pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi Markas Besar Kekaisaran Jepang bagian Angkatan Darat pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggota pada 22 April 1943. Syarat menjadi anggota Heiho adalah berusia 18-25 tahun, memiliki tinggi minimal 110 cm, berat badan 45 kg, sehat jasmani dan rohani, berperilaku baik dan berpendidikan minimal tamatan sekolah dasar. Para pemuda yang terpilih dijanjikan menjadi anggota Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9 ada Hizbullah. Pada tanggal 13 September 1943,
Permohonan pembentukan suatu satuan militer turut diusulkan oleh 10 ulama, yaitu KH Mas Mansur, KH Adnan, Dr. Abdul Malik Karim Amrullah, Guru H. Mansur, Guru H. Cholit, KH Abdul Majid, Guru H. Jakob, KH Junaidi, U. Mokhtar, dan Muhammad Satri yang menuntut agar segera dibentuk tentara sukarelawan bukan wajib militer yang akan mempertahankan Pulau Jawa. Aktivitas Hizbullah sebagai pasukan independen selesai ketika pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pembentukan TNI dilakukan dengan menggabungkan kekuatan militer formal TRI atau Tentara Republik Indonesia dengan laskar-laskar rakyat termasuk Hizbullah. Selanjutnya yaitu perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Perlawanan kooperatif yaitu IR Soekarno, Dr. Muhatta, KH Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara. Perlawanan bawah tanah A. Kelompok Soekarni dengan cara menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan. B. Kelompok Sutam Syahrir mengajak pemuda untuk mempersiapkan diri menyambut kemerdekaan. C. Kelompok Ahmad Subarjo menghimpun pemuda untuk belajar tentang nasionalisme. Kelompok Pemuda Persatuan Mahasiswa. Kemudian ada pemberontakan rakyat Indonesia kepada kemiliteran Jepang. Yang pertama ada Aceh Angkat Senjata. Aceh Angkat Senjata adalah salah satu bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah Jepang, dan peristiwa ini terjadi pada November 1942 di Lok Seumawe, sekitar Copliang, Aceh. Perlawanan ini berakhir dikarenakan ketika Abdul Jalil dan pengikutnya sedang mendirikan sholat ditembaki oleh tentara Jepang hingga sang pemimpin tewas. Kemudian ada perlawanan di Singaparna. Perlawanan rakyat Singaparna adalah aksi perlawanan yang dilakukan rakyat Singaparna terhadap Jepang pada 25 Februari 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh KH Zainal Mustafa. Perlawanan ini terjadi karena rakyat Singaparna diharuskan melakukan kegiatan Seikere atau penghormatan terhadap Dewa Matahari. Yang ketiga ada perlawanan di Indramayu. Peristiwa Cidempet merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang dilakukan Jepang mengenai pemungutan di bahan pangan secara sistematis di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu pada 1944. Perlawanan tersebut dimotori oleh KH Madrias beserta para Kiai Nahdlatul Ulama Indramayu. Yang selanjutnya itu rakyat Kalimantan angkat senjata. Tidak tahan dengan kekejaman Jepang, pada akhir 1944, orang-orang Dayak mulai melancarkan serangan. Pada awal 1945, orang-orang Dayak di daerah Hulu Kapuas di pedalaman Kalimantan Barat bangkit melawan Jepang. Salah satu tokoh perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang adalah Pang Suma, yang mulai melancarkan aksinya pada pertengahan Februari 1945 hingga 13 Mei 1945. Kondisi di Kalimantan Barat kian memburuk, terutama setelah kedatangan mandor perusahaan kayu Jepang Osaki. Selain kejam, Osaki memaksa ingin menikahi gadis Dayak. Apabila niatnya itu ditolak, ia mengancam akan membunuh ayah gadis itu. Pada akhirnya Pang Suma memenggal Osaki dan membakar satu perusahaan ekspedisi yang dikelola Komandan Kempietai Kaisu Nagatani di Meliau. Yang selanjutnya perlawanan rakyat Papua. Pada 1943 ini diawali oleh gerakan Koreri yang muncul di Biak. Gerakan ini dipimpin oleh L. Rumkorem berbekal senjata sederhana. Rakyat Biak dengan gagah berani bertempur melawan Jepang yang memiliki persenjataan lengkap. Dalam perlawanan ini rakyat Papua menggunakan strategi gerilya. Seto.
Yang selanjutnya yaitu peta di Blitar Angkat Senjata. Pemberontakan peta di Kota Blitar pada 14 Februari 1945 dipimpin oleh Sodanko Supriyadi. Supriyadi dan rekan-rekannya adalah lulusan Angkatan 1 Pendidikan Peta di Bogor. Mereka dikembalikan ke daerah asalnya untuk bertugas di bawah Daidan atau Batalion Blitar. Nurani mereka tersentuh saat melihat penderitaan rakyat Indonesia yang diperlakukan buruk oleh tentara Jepang. Kondisi Romusa atau kerja paksa sangat menyedihkan karena banyak yang tewas akibat kelaparan dan terkena berbagai macam penyakit tanpa diobati. Para prajurit peta juga geram melihat kelakuan tentara Jepang yang suka melecehkan wanita Indonesia. Nah, kemudian ada berakhirnya masa pendudukan Jepang. Yang pertama, janji memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Menjelang akhir 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan. Jepang berupaya agar tidak kehilangan wilayah Indonesia. Salah satu upaya tersebut dengan memberikan janji kemerdekaan, yaitu dengan membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pemerintahan militer Jepang yang diwakili Komando Angkatan Darat ke-16 dan ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa atau termasuk Madura dan Sumatera. BPUPKI hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut, sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai Komando Angkatan Laut Jepang tidak dibentuk badan serupa. Sidang pertama BPUPKI. Sidang tanggal 29 Mei 1945 pada MR Prof. Muhammad Yamin S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan sosial. Yang ketiga, sidang tanggal 1 Juni 1945, IR Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Usulan ini kemudian diringkas menjadi trisila yang terdiri dari nasionalisme, sosial, demokrasi, dan diringkas lagi menjadi ekasila atau gotong royong. Kemudian pembentukan Panitia 9. Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah Panitia 9 tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari Panitia 9 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Raden Ahmad Subarjo Disurjo sebagai anggota, Mr. Profesor Muhammad Yamin SH sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sebagai anggota, Abdul Kahir Musyakir sebagai anggota, Raden Abiskusno Cokro Sujoso sebagai anggota, Haji Agus Salim, dan yang terakhir Mr. Alexander Andris Maramis sebagai anggota. Setelah itu sebagai ketua Panitia 9, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta.
Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang Ketua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Insinyur Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang, yaitu sebagai berikut: Profesor Mr. Dr. Supomo sebagai ketua panitia kecil, Mr. KRMT Wongsonegoro sebagai anggota Juli 1945. Sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang tersebut. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu: pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka; kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar; ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya meliputi: wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, dan sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam, Papua, Timur Portugis, sekarang adalah wilayah negara Timor Leste dan pulau-pulau di sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintah Indonesia adalah republik. Bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kemudian ada persiapan kemerdekaan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Anggotanya berjumlah 21 orang yang dipilih oleh Marsikal Tairauchi. PPKI bertugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, Jepang akan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945. Foto. Selanjutnya, kronologi kekalahan Jepang oleh sekutu. Kondisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin memburuk. Satu persatu wilayahnya mulai diambil alih oleh sekutu. Pada 6 Agustus, kota Hiroshima dijatuhi bom. Pada 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi bom. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dampak pendudukan Jepang. Yang pertama yaitu bidang politik. Organisasi politik di Indonesia tidak berkembang, bahkan dihapuskan oleh Jepang. Yang kedua, bidang pendidikan. Pendidikan berkembang pesat dibanding masa Hindia Belanda. Pendidikan bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk sekolah di sekolah yang dibangun pemerintah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah. Kemudian ada bidang militer. Para pemuda Indonesia diberi pendidikan militer melalui organisasi PETA. Mereka akhirnya menjadi inti kekuatan dan pergerakan perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan. Yang terakhir ada bidang sosial. Jepang memperkenalkan sistem Tonorigumi atau rukun tetangga yang tergabung dalam ku atau desa. Kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan sebab rakyat harus memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuhnya. Rakyat juga harus kerja paksa yang disebut dengan kerja romusa.
Dari kerja paksa tersebut menyebabkan jatuh banyak korban akibat kelaparan dan terkena penyakit. Banyak wanita Indonesia yang dijadikan sebagai wanita penghibur atau Jugun Yanfu pada masa itu. Yang selanjutnya yaitu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Selain adanya pemberontakan dan perlawanan para pemimpin kita dalam memperjuangkan untuk mencapai kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang menggunakan dua cara sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan secara terbuka atau terang-terangan ini dilakukan para pemimpin kita yang menjadi ketua dan pendiri organisasi resmi milik pemerintah pendudukan Jepang seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, melalui Putra melalui MIAI dan Samsudin S.H melalui Gerakan 3A. Yang kedua yaitu perjuangan secara tertutup atau di bawah tanah. Perjuangan ini dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh Soekarni yang terdiri atas Adam Malik, Kusnaini, Panduwigono, dan Maruto Nitihini Harjo. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.